Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan Pak Denny, guru favorit teman semua. Kali ini kita akan belajar peran Indonesia dalam ASEAN. Jadi kemarin kan kita sudah membahas ASEAN. Apa peran Indonesia di dalam ASEAN itu? Yuk langsung saja kita belajar hari ini. Nah, jadi sebelum belajar, mari kita berdoa dulu bersama. Yuk kita baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib atau bagus, dan amalan yang diterima. Jadi rekaman ini teman-teman ada yang dibuat bagi teman-teman yang tidak mengikuti sesi Zoom atau sudah mengikuti Zoom tetapi belum mengerti atau lebih memperdalam lagi. Nah, dan kesepakatannya adalah ini ya teman-teman, yang pertama niat karena Allah, jadi ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah, tertib, duduk tertib, tidak mencoret layar dan lain-lain, santun, tidak berbaring dan tidak kendaraan, serta sigap bersegera dalam mengerjakan. Jadi ketika Zoom tadi, Pak Denny eh, membawa teman Pak Denny, yaitu namanya Zaid. Ini dia Zaidnya ya. Kalau tadi teman-teman ikut Zoom, seru sekali ya, scroll tadi. Zaid tadi ada permainan juga, tapi untuk Zoom ini kita tidak usah ke permainannya aja. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai ASEAN. Bagaimana berdirinya ASEAN, siapa saja yang mendirikan, di mana sekretariatnya, dan lain-lain. Nah, sekarang kita belajar apa ya? Tadi sudah pada dikasih itunya tuh, kata kuncinya tuh. Ya betul, sekarang kita akan belajar tentang peran Indonesia di dalam ASEAN itu sendiri. Jadi apa sih peran Indonesia? Dan bahas satu persatu. Ini masih ada si Zaid juga di sini yang akan membantu pada menjelaskan. Nah, ini adalah peran Indonesia dalam ASEAN. Ada 4 setidaknya teman-teman. Yang pertama yaitu sebagai negara pemerakarsa, yang kedua sebagai penggagas perdamaian, ada juga sebagai tuan rumah berbagai kegiatan, dan yang terakhir adalah pendiri komunitas keamanan ASEAN. Apa sih Pak Dedi itu semua? Kata si Zaid, yuk kita bahas satu persatu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sebagai negara pemerakarsa terbentuknya ASEAN. Jadi teman-teman tahu minggu lalu atau pertemuan selanjutnya sebelumnya bahwasanya ASEAN itu didirikan oleh 5 negara dan salah satunya adalah Indonesia. Makanya itu peran Indonesia dalam ASEAN itu sebagai pemerakarsa terbentuknya. Kalau bahasa lainnya sebagai pendiri, ya, pendiri ASEAN. Indonesia sebagai pendiri ASEAN. Nah, Menteri Luar Negeri Indonesia yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok dan kemudian terbentuknya ASEAN adalah ini Bapak Adam Malik, ini namanya ya, Bapak Adam Malik. Beliau yang menandatangani nih terbentuknya ASEAN melalui deklarasi Bangkok. Jadi itu peran pertama Indonesia sebagai pemerakarsa terbentuknya ASEAN atau sebagai pendiri terbentuknya ASEAN. Yang kedua, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah berbagai kegiatan di ASEAN ya, karena kita ngomongnya ASEAN. Yang pertama, Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Apa itu KTT ASEAN? Zaid bertanya seperti itu. Nah, KTT ASEAN adalah konferensi tingkat tinggi. KTT itu konferensi tingkat tinggi ASEAN. Nah, itu adalah pertemuan pimpinan negara ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah pada Oktober 2003.
Jadi setiap pimpinan negara itu, baik dia presiden, perdana menteri, atau yang sebagainya atau yang tingkat, itu dia berkumpul untuk rapat gampangannya gitu. Kira-kira ASEAN ini butuh apa ya teman? Pertemuan itu disebut dengan KTT ASEAN, dan Indonesia pernah menjadi tuan rumah pada Oktober tahun 2000. Yang kedua, Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games. Game itu adalah sebuah ajang di bidang olahraga yang diikuti negara-negara Asia Tenggara. Kalau kemarin yang lagi heboh itu adalah Olimpiade. Kalau Olimpiade itu semua negara mengikutinya. Tapi kalau SEA Games itu khusus Asia Tenggara, dan Indonesia pernah menjadi tuan rumahnya. Nah, ajang olahraga ini juga meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air, teman-teman. Para atletnya berjuang dengan sekuat tenaga untuk membela Indonesia. Kita sebagai penonton juga mendukung dan bangga ikut senang kalau atlet Indonesia mendapat medali emas. Karena itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi, ini adalah sila ketiga Persatuan Indonesia, teman-teman, yang dilambangkan oleh pohon beringin. Berbagai nilai-nilai atau sesuatu pengamalan yang sesuai dengan sila ketiga yang pertama, yaitu menempatkan kesatuan, persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi. Jadi segala sesuatu yang dia ngomongnya persatuan dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia itu sesuai dengan sila ketiga. Contohnya, jadi kita bersatu untuk membangun sebuah masjid atau bersatu untuk membangun jalan raya yang rusak. Dia tidak peduli agamanya apa, sukunya apa, dia bersatu aja. Menyingkirkan kepentingan pribadinya. Padahal kan aku pengen tidur, masa bangun jalan sih? Itu termasuk pengamalan sila ketiga. Yang kedua tentu saja tadi ya, cinta tanah air dan bangsa. Jadi contohnya seperti tadi, yaitu membela bangsa Indonesia di ajang olahraga. Atau kalau teman-teman nih belum bisa jadi atlet, apa Pak Denny? Saya ini belum jadi atlet, coba kita tanya. Ya kalau belum bisa jadi atlet ya itu Pak Denny, belajar dengan tekun. Betul kata Zaid. Jadi bagi teman-teman, cara rasa cinta menimbulkan cinta tanah air itu belajar dengan benar-benar. Sama belajar tentang Indonesia yang benar, belajar tentang sejarah Indonesia, belajar tentang segala sesuatu tentang Indonesia, dan belajar segala hal yang nantinya mungkin bisa dipakai untuk Indonesia. Itu juga merupakan pengamalan ketiga persatuan. Selanjutnya, peran apa lagi sih Pak Denny? Peran Indonesia dalam ASEAN yaitu menjadi penggagas perdamaian. Gagas itu yang mempunyai ide, pengide, penggagas perdamaian. Jadi Indonesia itu ketika di dunia atau terutama di ASEAN, dia tidak diam aja ketika ada orang berkelahi, bukan orang ya, negara hendak berkonflik, Indonesia itu hadir di tengah-tengahnya untuk supaya berdamai, tidak jadi perang. Yang pertama adalah penengah perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam. Jadi Kamboja dan Vietnam itu dulu sempat ada konflik. Nah, konfliknya itu tidak jadi karena kita menjadi nah, perundingan perdamaiannya. Yang kedua, membantu perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Moro itu adalah organisasi yang ada di Filipina sana yang ingin memberontak kepada pemerintah yang sah. Nah, Indonesia juga hadir di sana untuk biar mereka itu berdamai. Dan sampai sekarang pun damai di Filipina sudah dilihat ke gerakan kebebasan Moro. Nah, kenapa sih Pak Denny ini dilakukan Indonesia? Karena
Menurut sila keempat Pancasila, kita harus mengedepankan musyawarah. Jadi kalau kita mau apapun itu ya terus mengedepankan musyawarah, bukan perang, bukan konflik, tapi yang dikedepankan adalah musyawarah sesuai sila keempat. Apa saja pengamalan sila yang sesuai dengan sila keempat? Yang pertama, yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Ya, apapun keputusannya, ya dimusyawarahkan dulu, dirapatkan dulu. Seperti kalau di ASEAN ini teman-teman, konfliknya yang sering terjadi itu adalah konflik perbatasan. Biasanya perbatasan itu merawan konflik, sering menimbulkan konflik. Kalau Indonesia karena mengamalkan sila keempat, dia tidak ingin berkonflik dan tidak ingin berperang, tapi yang diutamakan adalah musyawarah, perundingan, biar tidak terjadi pengambilan atau tidak terjadi konflik yang lebih. Kalau nanti terjadi konflik, terjadi perang, rakyat juga yang menjadi korban ya kan. Ini kita utamakan musyawarah. Begitu pula dalam keseharian kita harus mengutamakan musyawarah. Ya. Selanjutnya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi kalau kita punya pendapat, punya segala sesuatu, kita tidak boleh memaksakan kepada orang lain. Kamu kalau makan bubur harus diaduk dulu. Kalau tidak, saya tidak mau berteman. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh kan Zaid? Ya tidak boleh Pak Denny. Mau dia diaduk, mau tidak sama saja, sama-sama bubur. Zaid aja tak suka makan bubur. Nah, Zaid tak suka makan bubur. Kalau seperti itu gimana? Jadi tidak memaksakan kehendak kepada orang lain ya, apapun itu kehendaknya. Kita berseberangan pendapat, is okay, nggak masalah. Ya, kita cari jalan penengahnya. Yang pertama yaitu dengan musyawarah. Selanjutnya teman-teman, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara bertanggung jawab. Ketika kita punya pendapat, terus kita musyawarahkan, ternyata keputusannya itu tidak sesuai dengan pendapat kita harus menerima dengan lapang dada, teman, dan menjalankan itu secara tidak boleh menolak. Itu kan bukan pendapat saya. Jadi ya nggak maulah melaksanakan. Nggak boleh kan seperti itu Zaid? Ya tak boleh lah pada ini masa seperti itu. Oke, selanjutnya. Masih peran Indonesia di Indonesia. Yang terakhir adalah penggagas dibentuknya komunitas keamanan ASEAN. Jadi Indonesia itu menggagas sebuah komunitas keamanan nasional untuk menanggulangi kejahatan antar negara. Jadi misalnya ada seseorang melakukan kejahatan di negara A, negara Indonesia. Nah, kemudian dia karena sudah ketahuan di Indonesia, dia melarikan diri ke Singapura. Kita nggak bisa dong mengejar dia karena kan beda negara, beda nanti pakai ngurusnya ribet. Itu Indonesia dengan negara-negara lain membentuk komunitas keamanan ASEAN. Paling khusus untuk kriminal ini, untuk kejahatan ini nggak apa-apa. Kita bantu juga untuk mencari orangnya kalau perlu. Nah, sehingga menciptakan ASEAN ini menjadi negara yang damai, tidak ada kejahatan. Nah, selanjutnya, tadi sila ketiga sudah, sila keempat, dan terakhir sila keberapa Sono? Oh Sono. Sila keberapa Zaid? Sila kelima lah Pak Denny. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul kata Zaid. Sila kelima. Apa saja sih perilaku yang sesuai dengan sila kelima? Yang pertama adalah tidak boros. Hemat. Jadi kalau teman-teman punya banyak uang, ya nggak usah dihambur-hamburkan, beli sesuatu yang sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai keinginan kita. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi teman-teman harus adil nih dalam menentukan hak dan kewajiban. Jangan hanya cuma meminta hak saja, tapi
lupa menjalankan kewajiban, ya kan? Harus seimbang dan bekerja keras. Selanjutnya, nggak boleh malah san. Dan yang terakhir adalah menghargai hasil orang lain. Pun itu hasilnya kita hargai, teman-teman. Orang lain sudah membuat saya mas hinanya. Betul tidak? Betul Zaid. Iyalah Pak Denny. Tak boleh menghina karya orang lain itu. Nah, kesimpulannya dari semua yang sudah kita bahas hari ini. Jadi, kesimpulannya adalah peran aktif Indonesia di ASEAN itu tujuan utamanya adalah untuk perdamaian agar kita mendapatkan rasa aman. Walaupun kita sudah mendapatkan rasa aman nih, kita, siapa yang memberi kita rasa aman? Apakah polisi, tentara, atau siapa? Ya memang polisi, tentara, tetapi di atas itu yang maha memberi rasa aman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaiknya kita tidak melupakan peran penting, peran maha penting dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah sendiri dalam 99 namanya Asmaul Husna itu ada yang namanya Al-Mu'min. Ini bukan orang yang beriman, kalau orang yang beriman. Kalau Al-Mu'minnya Allah itu adalah Zat yang maha memberi rasa aman. Jadi kalau kita takut corona kah, takut perang, takut konflik, mari kita mendekatkan diri kepada Allah karena Allah adalah Zat yang maha memberi rasa aman. Allah akan memberi rasa aman kepada kita. Kita mendekatkan diri dengan Allah dengan memperbanyak ibadah. Itu teman-teman. Jadi di ASEAN tadi membentuk segala macam untuk rasa aman, tapi di atas itu semua masih ada Allah yang maha memberi rasa aman. Jadi peran aktif Indonesia itu hanya ikhtiar, yang menentukan itu adalah demikian pembelajaran kali kepada ini. Zaid tadi ada salah-salah, ya mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri baik-baik.